Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dinati salihah wa ala kulli mana wa salafuna salihun. Ridha ta'ala bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi mu'allif kitab Asy-Syaikh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuti. Nafanallahu bulumihi wa arwahi abaina wa mahdina wa masyayina muallimina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-babul hadi wal 20. Sekarang masuki bab halaman 36. Al-babul hadi wal 20 utawi ki bab kang nomor 21. Fi fadilati dzikrillah taala iku tetep indalna nerangake keutamane zikir maring Allah taala. Kalau kemarin tentang istighfar, kemarinnya lagi tentang doa, sekarang zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah utawi zikir maring Allah alamul imani iku tandane iman atau benderanya iman. Wa bara'atun lan lebar minan nifaqi saking kemunafikan. Wa hisnun lan benteng minasyaitoni minasyaitoni saking setan. Wa hirzun lan lan joko minan nironi saking api neraka siksa. Jadi zikir itu sebagai tanda kita, sebagai simbol kita sebagai orang beriman. Kalau yang namanya orang beriman pasti berzikir. Entah zikirnya itu macam-macam. Dan dengan zikir kepada Allah bisa membebaskan kita dari sifat munafik dan bisa membentengi kita dari godaan setan. Bukan perempuan ya, dari godaan setan. Kalau godaan perempuan itu meskipun zikir sa'arat-arat ora iso. Wa hirzun minan niron. Lan hirzun menjaga kita dari siksa api neraka dengan zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri utawi luwih utamane zikir al khafiyyu iku kang khafi, kang samar. Yang paling utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sallallahu alaihi wasallam asyaddul a'mali salasun utawi luwih banget pira-pira amal salasun iku ana 3. Zikrullah taala siji iku zikir maring Allah taala. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Jadi yang pertama yang menjadi amal yang paling berat, luwih abote amal baik ya, itu ada 3. 1 berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Wa muwasatul akhi lan nulungi dulur min malikin saking zalimi raja wa insaful fakiri lan ngelayani wong fakir alba isi kang nelongso min nafsika saking awak dewe sira. Jadi zikir dalam setiap kondisi itu amal yang dihitung berat di sisi Allah. Kedua, menolong orang lain dari kezaliman penguasa yang zalim ya. Kalau penguasa yang baik ya enggak. Wa insaful fakiri dan melayani orang fakir yang lebih sengsara daripada kita. Itu amal yang berat di sisi Allah, amal baik yang hitungannya berat di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah, dawuh sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah utawi tondone cinta maring Allah hubbu zikrillah iku cinta zikir maring Allah. Memang ada patah itu man ahabba syai'an fakatharu dzikruhu ya. Kalau di ulama-ulama ahli bahasa, ulama-ulama balaghah, ulama-ulama pasti buat contoh gitu. Man ahabba syai'an, orang yang suka suatu fakathiru dzikruhu, pasti mereka itu sering menyebutnya. Bahkan ada sisi cerita Abu Nawas itu, ada anak saudagar itu sakit.
Ada anak saudagar itu sakit, diobati kemana-mana itu tidak bisa, diobati kemana-mana tidak bisa. Akhirnya menurut cerita ini, Abu Nawas itu dipanggil oleh ayahnya ini. Anak muda ini sakit. Setelah dia kan tidak pernah keluar, setelah keluar ya kan, setelah keluar beberapa bulan, pulang dia sakit. Ya sakit itu tidak mau makan, apa? Ngenceng-ngengen itu, apa? Sering apa? Melamun. Tambah itu tak harus beres. Akhirnya Abu Nawas dipanggil. Berapa tabib yang nambah. Akhirnya sama Abu Nawas itu ditanya daerah mana saja yang disamberi semisal. Oh, daerah apa? Kosari. Kok Sanggar, Ganjar. Terus mana lagi? Karangsuko. Brongkal. Oh, disebut semua. Disebut semua. Oh, akhirnya Abu Nawas itu menyebut nama-nama desa ini. Nama desa ini. Iya, itu Abu Nawas ada dulu ini. Menyebut nama desa ini. Ketika nyebut nama Sukosari misalnya, biasa. Iya ada itu gitu. Ada. Ketika menyebut nama apa? Brongkal, biasa. Ketika nyebut desa mana lagi itu biasa. Tapi ketika benar ini ya. Ketika nyebut daerah Karangsuko misalnya ya. Karangsuko langsung ini apa? Adeg-deg ya. Adeg-deg. Mau nyebut apa ya? Nyebut apa? Desa Bulu itu tambah adeg-deg. Tambah adeg-deg. Itu cerdasnya Abu Nawas begitu. Cerdasnya Abu Nawas. Sebutnya mau Ganjar, tambah deg-deg cuma beneran. Jadi begitu cara mengobatinya Abu Nawas. Karena dia paham bahwa man ahabba syai'an, kalau orang ini suka terhadap sesuatu pasti disebutkannya itu sering. Nah, sama dengan ini. Tanda kita itu mencintai Allah, kita akan sering berzikir kepada Allah. Kalau yang disebutkan, kalian bisa cek ya dalam sehari yang kalian ceritakan itu apa, itu berarti representasi dari apa yang paling kalian sukai. Paham ya? Yang sering cerita yang gini pasti ya senang yang gini. Mau sering tanya kemewahan pasti senang dunia aja. Nah, beda kalau kita kayak Sofyan ya, sering cerita PMI kan ya, karena cinta kita kepada PMI. Tapi mau disebut nama kader PMI tambah deg dengan sesama. Dia sebut Nyamalpin biasa aja. Ya gitu. Wa alamatu bugdillahi utawi tandane bendu maring Allah, bugdu zikrillah iku bendu zikir maring Allah. Jadi orang semakin berzikir kepada Allah itu menandakan orang itu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam hikayatan. Ana cerita. Anillahi saking Allah taala. Ada cerita dari Allah ini ya. Hadis qudsi. Ana utawi ingsun ma'abdi iku sertane kalone ingsun. Idza dzakaroni nalikane zikir sapa abet ni maring ingsun wa taharrakat lan apa menggerakkan gerakkan bi bergerak itu akuli bi sebab ingsun apa syafatahu lambi lurune abet. Allah itu akan membersamai kita, bahasa sekarang gitu ya. Allah itu akan bersama kita kalau bibir kita itu bergerak untuk berzikir kepada Allah. Ya zikir banyak ya. Kalau kita itu apa? Ya tinggal pilih di Asmaul Husna. Kalau kita itu ingin disayang orang ya baca aja ya Rahman ya Rahim setiap hari biar orang itu lebih sayang kepada kita. Kalau rezeki kita ingin lancar ya Razak. Oh, tinggal pilih lah di situ.
Kok uhuan bisa uhuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawu sapa Nabi Muhammad sallam zikrullahi utawi zikir maring Allah bil ghadawati zikrullahi utawi zikir maring Allah bil ghadawati kelawan waktu isuk wal asyi lan sore afdalu iku luwih utama min darbis suyufi saking gepokake pira-pira pedang fisabilillah dalam dalane Allah. Jadi kita berzikir pagi siang sore itu lebih baik daripada kita membawa pedang ke perang di jalan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini banyak hadis itu ya, bahwa perbuatan baik itu kayak sedekah, kayak zikir itu banyak yang lebih baik pahalanya daripada berperang. Artinya apa? Pesan yang disampaikan oleh Nabi ini adalah agar kita itu tidak berperang. Pahalanya banyak, pahala yang lebih banyak daripada perang. Ya seperti kita ngaji perjalanan dari rumah ke sini itu dihitung perang. Karena banyak yang menggoda kan. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri utawi luwih utama zikir la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin enak kalau bingung mau zikir apa la ilaha illallah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzkuru zikira sapa Allah zikira sapa sira kabeh Allah ing Allah zikran kelawan zikir khomilan kan khumul ya khomilan kang khumul. Khomilan ini tidak keras, lirih gitu. Kila lan den ucapake wa ma iku apa lan iku apa zikru tawi zikir al khomilu kang khomil. Qala az-zikrul khafi. Jawab sapa Nabi, az-zikrul khafi yaiku zikir khafi. Jadi memang kita zikir itu memang tidak dianjurkan ya, untuk banter-banter. Oke, ada suatu cerita itu Abu Bakar itu zikirnya lirih, gak banter. Sayyidina Umar itu lah zikir banter. Makanya dalam status sahabat itu pasti Abu Bakar itu lebih utama daripada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu pinter. Jadi ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kamu berzikir kok dengan lirih, dengan gak banter? Kata Sayyidina Abu Bakar jawab, bagaimana saya mau berzikir keras padahal saya itu berzikir kepada zat yang tidak tuli, zat yang maha mendengar. Masa mau keras? Yang kita hadapi adalah bukan orang ya, zat yang maha mendengar. Itu jawaban logis kan Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika Sayyidina Umar ditanya, kamu kenapa kok zikirnya itu keras? Jawaban Sayyidina Umar simpel, biar tidak ngantuk. Cuman gitu aja, jawabnya simpel. Jadi memang perbedaan di antara sahabat itu biasa ya. Bahkan Nabi pun mengiyakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadati utawi luwih utaman ibadah darajatan apane darajate indallahi indal sandinge Allah yaumul qiyamatin dina kiamat az-zakiruna iku wong kang zikir. Orang pira-pira wong kang zikir Allah ing Allah kasiran kelawan akeh. Orang yang paling banyak zikirnya itu paling utama di sisi Allah derajatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu dzikri utawi luwih bagus zikir al khafiyyu iku zikir khafi. Jadi zikir khafi itu di hati atau di mulut tapi tidak keras. Tapi jangan dibarengi, nanti teman-teman di kosan kami zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bahaya itu. Biar imbang katanya. Biar imbang katanya kan. Wa khairul ibadati utawi luweh bagus ibadah akhafuha iku paling samari ibadah. Ibadah itu ya tidak pamer lah istilahnya. Wa khairul rizki utawi luweh bagus rizki ma iku rizki yakfi kang cukup apa ma. Jadi rizki yang paling baik itu bukan yang banyak tapi yang merasa cukup. Ya cukup buat beli TP lah, beli makanan, cukup buat beli sepeda motor
ya, cukup buat beli helikopter ya, emang itu rezeki yang paling baik adalah rezeki yang cukup ya, cukup buat makan, cukup buat naik pesawat ya. Mungkin itu sementara untuk Lubabul Hadis ini. Tarik kesimpulannya adalah bahwa kalau kita itu memang cinta kepada Allah, hendaknya kita itu selalu berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.